Nah, nomor 22 bagaimana? Di sini yang ditanyakan tindakan yang sebaiknya yang dilakukan oleh Bu Siti. Nah, ini kan berarti tentang sikap guru untuk meningkatkan proses belajar yang efektif, ya kan? Ya. Permasalahan ini apa? Ibu Dina menerapkan model pembelajaran berbasis individu karena setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Dalam pertemuan pertama, Bu Siti mendapatkan kendala di mana tidak semua siswa mampu memahami materi yang disampaikan dalam bentuk visual dan akhirnya berdampak pada proses belajar yang kurang efektif. Dengan situasi tersebut, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu Siti untuk meningkatkan proses belajar yang efektif adalah apakah A. Mengubah penggunaan media menjadi media pembelajaran bersifat audiovisual, B. Menambah jam dan waktu belajar siswa di sekolah, C. Kesempatan aktivitas siswa dibatasi dan dikurangi, D. Mengurangi materi pembelajaran yang terdapat pada media visual, E. Memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan siswa selama pembelajaran. Manakah jawabannya? Mengubah media pembelajaran, Pak. A. Mengubah media pembelajaran. Kenapa mengubah media pembelajaran? Karena kalau hanya basis individu nanti siswa yang lain yang individu tidak bisa, Pak. Jadi harus audiovisual. Audiovisual. Kalau di dalam teks soal yang diterapkan itu adalah media apa? Di sini. Yang disampaikan dalam bentuk visual saja kan? Ya, visual saja. Bentuk visual. Akhirnya berdampak pada proses belajar yang kurang efektif kan? Nah, jadi cara yang efektif yang ditanya. Yang efektif itu bagaimana? Kalau memang dengan cara visual tidak efektif, maka berarti ada yang perlu kita ada perlakuan pada media pembelajarannya kan? Nah, terkait dengan media pembelajaran, karena kalau di sini kan tentang media pembelajaran, berarti jawabannya juga tentang media pembelajaran. Yang ada di opsi yang media pembelajaran itu hanya di ada di A, ada di D juga kan? Ya kan? Tentang media kan? Iya. Kalau di D ini media visual, ada media. Visual saja. Tapi visual saja. Dia mengurangi materi pembelajaran yang terdapat pada media visual. Kurang tepat. Selain dia hanya mencantumkan hanya media visual, di awal kata opsinya mengurangi, malah mengurangi, ya mengurangi kurang tepat. Tapi kalau mengubah boleh, mengubah penggunaan media menjadi media pembelajaran bersifat audiovisual, ya, karena tadi hanya dengan visual saja hasilnya kurang efektif. Maka jawabannya adalah dengan memberi atau mengubah penggunaan media menjadi media audio visual ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Bu Herlin, suara saya kedengaran ya. Tadi kayaknya Bu Herlin suaranya agak menggema gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang lain tidak ada masalah ya? Tidak, Pak, seperti biasanya. Oke. Pak Deden sudah bisa dengar? Bisa. Bisa ya. Kemarin Pak Deden juga nggak bisa, suaranya katanya nggak bisa keluar. Ini sudah ya? Iya, itu harus diinstal dulu, Pak. Bu Erlin, kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat, Bu Erlin. Atau kalau Ibu mau buka suaranya boleh dites dulu apakah sudah normal. Ya.
Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang lain boleh kasih pendapatnya, jawaban dari soal yang kita bahas. Baik, jadi Bapak Ibu kuncinya itu adalah kalau yang ditanya A, jawabannya tuh A. Kalau ditanya B, jawabannya B. Itulah konsep menjawab soalnya kan. Jadi tidak lari dari apa yang ditanya. Putus-putus, Pak. Ini suara saya sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan soal nomor 23. Ada kalanya guru mendapat kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun, guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah A. Memberi layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan kesepakatan dengan orang tua. B. Menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. C. Memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana prasarana selengkap-lengkapnya. D. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. E. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. Nah, ini yang ditanya apa Bapak Ibu? Yang ditanya apa dulu? Yang ditanya itu kan Tindakan yang semestinya. iya, tindakan yang semestinya kita lakukan. Masalahnya apa? Kan itu. Masalahnya kalau kita mendapat kritik, kan ada kalanya kita mendapat kritik dari orang tua. Kritikan dari orang tua. Bagaimana kita menanggapi apabila adanya kritikan orang tua dalam hal di sini tidak mengedepankan sikap emosional. Nah, namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Ya kan? Nah, jawaban yang Ibu pilih tadi yang mana? Suaranya story, Pak. Iya. Agak storing ya. D, Pak. D, Pak. D. Oke. B, Pak. Ada yang D, ada yang B. B. Kalau B menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. D, Pak. Kalau D, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Kan suaranya nggak jelas. Ya, saya lihat dulu ya. Pak Ibu, bentar ya, saya jelaskan. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, masalahnya itu kalau kita menerima kritikan terkait dengan pendidikan putra-putri di sekolah, terkait dengan pengendalian diri, tidak mengedepankan sikap emosional, maka pilihlah jawaban yang terbaik. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai E, pilihan jawaban yang terbaik ketika kita dalam hal mendidik ini, berarti kalau masalah pendidikan ini kan kita memberikan pelayanan. Apalagi kalau ada masukan dari orang tua murid siswa kan, memberikan pelayanan. Kalau yang A memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. Nah, di sini ada memberikan pelayanan juga yang A, tapi sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. Belum tentu semua yang diminta oleh orang tua itu baik. Ya kan? Kalau yang D, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Nah, kita menerima atau memberikan layanan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Nah, kalau ini baru tepat ya. Kalau sesuai dengan permintaan orang tua, ini jawabannya kurang tepat kalau yang A.
Nah, sekarang kalau kita tadi ada jawab yang B, menerima semua masukan untuk segera diterapkan. Hampir sama dengan yang A. Jadi kita sesuai dengan keinginan orang tua, bukan sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan itu kan berarti jawaban yang terbaik, Bapak Ibu. Karena semuanya itu tergantung dengan kebutuhan siswa, bukan kemauan orang tua. Coba kalau yang C, bukan meningkatkan sarana prasarana selengkap-lengkapnya. Sarana prasarana selengkap-lengkapnya. Selengkap-lengkapnya belum tentu sesuai kebutuhan. Ya kan? Nah, kalau yang E lebih jauh lagi jawabannya, meniadakan kegiatan ekstrakurikuler. Itu sama sekali nggak betul juga. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang D. Ya. Kunci jawabannya adalah yang D. Jadi sesuai dengan apa yang tindakan yang harus dilakukan seorang guru itu sesuai dengan kebutuhan. Bukan sesuai dengan kemauan orang tua maupun murid, tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena ini yang paling tepat dengan kebutuhan siswa. Baik, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada soal yang tidak ada jawaban. Mungkin Bapak Ibu pernah jumpa soal seperti ini dan masih ingat jawabannya apa? Bu Narsin masih ingat jawabannya ini? Bu Narsin? Nggak ingat, Pak. Nah, ini kan kemarin ada soal. Menurut pendapat J.L. Muns, pada abad ke-5 banyak kerajaan di India Selatan mengalami kehancuran dengan semangat dan keinginan untuk berpetualang. Sebagian anggota keluarga melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan di Kepulauan Nusantara. Maksudnya agama Hindu-Buddha di Indonesia berdasarkan teori apa ini? Yang cocok teori apa kira-kira Bapak Ibu? Oh, Satria bukan Pak? Iya betul, kesatria. Jawabannya adalah kesatria. Kalau Bu Tuti jawabannya peperangan ya? Ya, maksudnya di sini akibat peperangan ya Bu Tuti. Tapi lebih tepat nama teorinya itu adalah teori kesatria. Kalau yang saya menunjukkan peperangan mana, Pak? yang menunjukkan peperangan. Ya, di sini kalau di soal yang lain itu ada cerita bahwasanya di India itu ada peperangan. Kemudian ada sebagian prajurit yang melarikan diri ke Indonesia. Nah, itu namanya teori kesatria juga. Jadi kalau pengertian maksudnya dalam soal ini kan tidak ada, Pak, yang tidak kalimat ada. yang menunjukkan perang itu kan tidak ada. Jadi Tidak kita harus pengertian yang lain gitu loh. Nah, kenapa gitu ya kita pilih kesatria? Karena di sini ada sebagian anggota keluarga melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan. Satu kerajaan, ya kan? Kemudian di sini dengan semangat keinginan untuk berpetualang. Kemudian di sini juga ada abad ke-5 banyak kerajaan. Kerajaan selatan mengalami kehancuran. Ya kan? Kalau dari kalangan bangsawan, kerajaan, prajurit itu merupakan teori satria kan? Bangsawan, kerajaan, satria. Apalagi teori yang lain, Bapak Ibu, maksudnya Hindu-Buddha ke Indonesia? Brahmana, Waisya. Brahmana. Waisya, bukan. Brahmana itu apa? Dari golongan apa? Pendeta. Iya. Kemudian pendeta ya? Ya. Terus Waisya, Waisya itu dari apa? Pedagang. Ya, dari pedagang. Pedagang. Kemudian apa lagi? Dan arus balik, Pak. Arus balik. Pak, kalau sudra itu nggak ada ya, Pak? Ada, sudra. Satu lagi, sudra. Sudra itu dari apa? Dari petani. Rakyat. Rakyat biasa. Rata atau rakyat biasa ya. Kalau arus balik gimana? Yang rakyat
rakyat Indonesia, pemuda ke India untuk mencari ilmu pengetahuan, kemudian balik lagi ke Indonesia dan menyebarkannya belajar kepada ke masyarakat. India ya. Iya. Kemudian kembali ke Indonesia untuk mengajarkan ajaran Hindu Buddha. Ya. Enggak. Oke, Kalau lanjut. Paria nggak ada Pak. Teori apa, Pak? Paria kalau nggak salah. Paria. Ya. Ya itu kaum yang terbuang kalau nggak salah. Nggak ada di situ. Kita tambahkan lagi paria. Ya. Ya. Teori paria tentang masuknya Hindu Buddha ini tentang Kaum yang terbuang Pak. kaum yang terbuang ya. Ya. Memang jarang ya dibahas kalau teori yang paria ini. Sama sutra itu juga jarang keluar ya, Pak? Jarang. Ya. Jarang mengemukakan, tapi ada memang bunyi teori tentang teori sutra. Teori sutra itu dan biasanya Sistem kasta. memang lebih sering kalau di India ini sistem kasta ya. Lebih kepada kaum Brahmana yang menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha. Karena kalau bagi rakyat jelata itu malah mereka dianggap golongan yang rendah. Apalagi tadi yang teori paria ya, itu jarang. Tapi kalau di soal-soal yang sudah pernah ada, nah itu yang disebabkan oleh peperangan pernah ada ya. Soal tentang penyebaran ini lagi teori arus balik, Bapak Ibu. Balik yang sering Arus balik itu kalau dikaitkan dengan kerajaan itu pada masa kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu ada asrama khusus untuk belajar agama Buddha. Itu nama prasastinya Prasasti Nalanda. Ya. Prasasti Nalanda ini menceritakan bahwa kerajaan Sriwijaya mendirikan asrama untuk belajar agama Buddha kawasan Asia Tenggara lebih tepatnya. Jadi daerah kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat agama Buddha. Kemudian kalau yang lain teori arus balik itu ya banyak dari orang Indonesia belajar ke India, kemudian kembali lagi untuk menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Baik, kita lanjut lagi nomor 25 ya. Ketika menjadi ketua panitia penilaian akhir semester, Anda menemukan adanya kesalahan ketik pada soal yang sudah dibagikan untuk dikerjakan siswa, maka yang Anda lakukan adalah A. Mengumumkan di setiap ruang ujian tentang memberikan bonus nilai. B. Menghubungi guru di setiap ruang untuk meralat. C. Membuat ralat soal yang salah dan diumumkan ke ruang-ruang ujian. D. Tidak meralat soal, tapi mencatat di berita acara ujian. E. Dicatat dalam berita acara tes tentang adanya ralat. Mana yang paling tepat ketika penulisan, Bapak Ibu? Di sekolahku B, Pak. B ya. Link itu ke kelas-kelas untuk memberitahu bahwasanya soalnya ada salah ketik gitu ya. Diberitahukan kepada guru pengawas. Guru pengawasnya kan. Di setiap ruang ujian untuk meralat gitu ya.
Ya, kebanyakan memang seperti itu ya. C. Membuat ralat soal yang salah dan diumumkan ke ruang ujian. Membuat ralat soal yang salah. Ada yang B, ada yang C. Kalau yang A memberikan bonus, itu tidak ada usaha dari guru yang bersangkutan, berarti ya kan? Berarti ada kurang tanggung jawab. Kalau A kurang tepat. Kalau D, tolong ke bawah lagi, Pak. ini, nampak? Kalau yang D tidak merawat soal, itu lebih tidak ada tanggung jawab dari guru tersebut, ya kan? Kalau yang E hanya dicatat dalam berita acara, ini juga kurang tepat. Jadi kalau kita lihat antara B dengan C, Suaranya Pak Irfan nggak jelas. ya, storing. Bentar ya. Baik. Nah, kalau D, dia menghubungi guru di setiap ruang ujian untuk meralat. Kalau C membuat ralat soal yang salah, berarti guru tersebut harus membuat mengetik lagi soal-soal yang salah untuk diperbaiki, kemudian baru diumumkan ke ruang-ruang ujian. Nah, sementara kalau ujian itu kan waktunya singkat. Jadi yang efektif, yang efisien, yang tidak membuang waktu yang banyak, itu lebih kepada jawaban yang B ya Bapak Ibu. Karena guru tinggal mendatangi kelas-kelas atau ruang ujian, kemudian memberitahukan kepada pengawas ujian tersebut bahwa soal sekian ini ada salah dalam pengetikan, ya. Karena biasa kalau pengetikan soal kan yang salah itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang C ini harus membuat ralatan soal, membuat penyalinan soal lagi, ngeprint lagi, baru diumumkan ke ruang-ruang ujian, itu membutuhkan waktu ya. Jadi di sini jawabannya yang efektif itu adalah yang B. Ya. Karena kalau yang B hanya menghubungi gurunya saja, guru pengawasnya yang ada di ruangan. Karena masalahnya di sini adalah kesalahan ketik. Jadi kalau permasalahan ketik saja, ini bisa kita beritahukan kepada pengawas ruang ujian. Karena tugas pengawas itu juga selain mengawasi kan bisa mengumumkan. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang alat evaluasi yang paling tepat dengan rumusan indikator pada materi di atas. Yang ditanya alat evaluasi. Nah, untuk menentukan alat evaluasi, kita perhatikan kata kerjanya. Kata kerja operasional. Kita lihat indikator. Kita lihat di sini pada indikator 322 menjelaskan. Nah, kata menjelaskan Bapak Ibu. Menjelaskan ini masuk alat tesnya apa? Alat evaluasinya. Ini masuk pengetahuan. Uraian ya, Pak? Iya, uraian. Nah, kalau menjelaskan itu masuk kepada alat evaluasinya adalah Tes uraian. uraian. Iya. Tes uraian. Benar. Jawabannya adalah yang E. Kuncinya itu, Bu. Ya, ini sering juga kita bahas sebelumnya. Kalau dia KKO-nya menjelaskan, itu kata kuncinya kita lihat dulu KKO-nya. Menjelaskan berarti yang tepat itu adalah tes uraian. Ini. Ya.
Oke. Kalau misalnya pilihan ganda, itu bisa ke kata kerja operasional menyebutkan gitu. Menyebutkan, menentukan. Kalau menjodohkan kira-kira apa? Menjodohkan ini bisa juga kata kerja operasionalnya mencocokkan ya. Hampir juga sama dengan menentukan. Jadi menjodohkan tes benar salah pun ini bisa juga menentukan. Tapi jarang sekali ya soal di PPG itu yang jawabannya benar salah atau menjodohkan. Biasanya kalau kata kerja operasional itu sering keluar itu menjelaskan. Kalau menyebutkan ya ada juga, tapi nggak sering ya. Itu pilihan ganda. Kalau melengkapi, di sini melengkapi ini biasanya dia uraian singkat. Mencocokkan. Gimana? Apa Bu? Mencocokkan. Ya, mencocokkan bisa juga. Ya, di melengkapi. Oke, jadi itu aja triknya ya. Kalau soalnya panjang pun yang perlu kita lihat itu pertama sekali adalah KKU-nya. Ya. Tipsnya adalah lihat kata kerja operasionalnya dulu. Ya. Kalau kita tidak dapat juga, kita lihat yang kedua adalah materinya apa. Materi di dalam indikator ini kan materi tentang perubahan politik Indonesia ya. Tapi jarang kalau untuk evaluasi, cukup kalau kita lihat kata kerja operasionalnya, insya Allah udah dapat ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 27. Nah, ini sempat kemarin didiskusikan di dalam grup ya. Ini sudah dapat jawabannya? Kadang itu tidak teliti, Pak, masalahnya. Oke, coba kita kerjakan sama-sama. Elastisitas permintaan. Oh, Bu Tuti, jawabannya 1. Iya, 1. Rumusnya apa dulu? ED delta Q per delta P. ED sama dengan Delta Q. Delta Q. Saya tulis aja ya. Delta Q per Delta P. P. Kemudian Kali P per Q. Oke, ini sudah pernah juga kita tes cari ya sebelumnya bentuk soal seperti ini. Nah, sekarang yang dimaksud delta Q itu apa? Perbedaan jumlah barang awal dan akhir. Iya, betul. Selisih atau jumlah boleh juga ya. Selisih ya. Awalnya 1000, kemudian turun menjadi 500. Berarti perubahannya berapa? 500. 500 bagi delta P-nya berapa? Perubahan harga ya. Selisih harga 5.000. 5.000 kali P, jumlah awal, harga awal. Iya. 10.000 ya. 10.000 ya. Bagi Q yang pertama ya. Jumlah yang pertama itu kan awalnya 1000 kan. Nah, oke, sekarang berarti ED sama dengan, kalau kita bagikan boleh 500 bagi 5.000 0,1 kan? Ya kan Bapak Ibu? 10.000 bagi 1.000 berapa? 10, ya kan? ED sama dengan 0,1 dikali 10 berapa? 10. 0,1
0,1. 1, 0. Nah, 1. Ya kan? Iya, Berarti ED sama dengan 1. 1. Jadi jawabannya adalah yang E. E. Ya. Ini jawaban yang benar ya. Jawabannya adalah yang E. ED sama dengan 1. Jadi rumusnya ini. Oke, Bapak Ibu. Saya buat aja tangannya di bawah ya, biar enggak gelap nanti ketika jumpa soal. Keterangan delta Q itu adalah perubahan atau selisih jumlah barang ya, biasanya itu. Kemudian kalau delta P itu adalah selisih harga. Jadi Q itu diambil dari bahasa Inggris ya, quantity ya. Price. Nah, kalau P price, harga kan. P itu price, harga. Jadi kalau nanti masukkan yang P-nya, P itu adalah sebenarnya yang kita ambil itu harga awalnya. Harusnya dibuat P1 gitu biar lebih. Jadi yang dimasukkan P di sini adalah harga awalnya. Kalau Q itu maksudnya di situ adalah Q1-nya. Jumlah awal. Jadi yang dimasukkan jumlah yang awal. Oke, lanjut kita ke nomor 28. Level pengetahuan tinggi tidak akan tercapai tanpa pengetahuan rendah. Ibu Endah merancang pembelajaran pengaruh Hindu-Buddha dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan geografi. Contoh indikator hasil belajar yang level paling rendah. Berarti yang kita lihat apa Bapak Ibu? Kakao. Iya. Kata kerja di awal ini saja. Mengkritik masuk C berapa? C4, Pak. C4. Oke, kita buat keterangan di sini ya. C4. Jelaskan ke C1. Kalau menjelaskan? C2. C2. Menganalisis? C4. C4. Mengidentifikasi? C1. C1. Masuk C1? Membandingkan? C berapa? 4 apa 5? Membandingkan. Berarti kalau gitu paling rendah Identifikasi, Pak. C1. mengidentifikasi. Iya. Saya kopikan aja di sini ya, C KKO belum itu ya. Bandingkan C5 coba. Bandingkan C5. Ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nampak? Ya. Berarti kalau begitu, identifikasi atau menemukan kenali itu C1 ya. Berarti paling rendah Iya. adalah yang mana jawabannya? Nggak salah, Pak. Ya. Kita tarik ke atas. Ya, D ya. Iya. Yang membandingkan tadi di C berapa tadi? C5 ya? C5. Ya. Karena di sini ada kata membandingkan.
Ini memperbandingkan C5. Jadi Bapak Ibu sering-sering baca ranah kognitif ini ya dari Kakak Ublum. Karena ini sering sekali keluar tentang C1, C2, C3, C4, C5, kadang ada C6. Sering-sering dibaca. Lanjut kita ke soal berikutnya, nomor 29. Saya tekankan saja. Ini tentang ekonomi. Faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional adalah ketersediaan SDA yang berbeda, perbedaan kualitas sumber daya manusia, perbedaan seni dan budaya, serta perbedaan pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data pada infografik, maka pernyataan benar mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional Indonesia adalah A. Adanya perbedaan pengetahuan dan teknologi, terjadi impor non-migas dari Thailand. B. Adanya perbedaan pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi impor non-migas dari Cina. D. Adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia sehingga terjadi impor non-migas dari Cina. D. Ketersediaan sumber daya alam yang berbeda menyebabkan terjadi impor non-migas dari Thailand. E. Ketersediaan sumber daya alam yang berbeda menyebabkan terjadinya impor non-migas dari Singapura. Dari data ini, kesimpulannya jawabannya apa, Bapak Ibu? B barangkali, Pak. B. Adanya perbedaan pengetahuan dan teknologi sehingga terjadinya impor non-migas dari Cina. Kalau kita lihat dari data ini, yang paling tinggi memang Tiongkok, ya kan? Impor non-migasnya kan? Adanya perbedaan pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi impor non-migas dari Cina. Ya, kan nggak mungkin juga impor non-migas itu Dari Thailand. ya. Kalau kita baca soalnya ini, maka yang paling besar impor non-migasnya dari Cina, sesuai ya. Kan kalau di sini jelas salah ya, impor non-migas dari Thailand. Thailand itu rendah kan. Kemudian kalau yang C, terjadi impor non-migas dari Cina. Adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia sehingga terjadi impor non-migas. Lebih tepat hanya SDM-nya saja. Hanya SDM. Kalau ini pengetahuan dan teknologi ya. Kalau yang D, ketersediaan sumber daya alam yang berbeda menyebabkan terjadinya impor non-migas dari Thailand. Nah, ini juga salah sama kayak yang A tadi. Kalau yang E, ketersediaan sumber daya alam yang berbeda menyebabkan terjadinya impor non-migas dari Singapura. Singapura masih rendah ya. Jadi yang paling benar, yang paling tinggi itu di Tiongkok impor non-migas. Karena di ujung kalimat opsi ini mengenai impor non-migas semua Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan aja impor non-migas. Tidak berbicara masalah ekspor. Sedangkan kalau yang atas kan ekspor non-migas kan. Sementara di opsi jawaban semuanya impor ya kan. Maka yang kita perhatikan adalah bagian yang kotak ini saja. Nah, yang paling tinggi Tiongkok atau Cina. Jadi yang Cina tadi ada dua, B dan C. Tapi kalau kita lihat, adanya perbedaan pengetahuan dan teknologi, kalau yang C adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Jadi yang lebih tepat itu adalah pengetahuan dan teknologinya, ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Adanya perbedaan pengetahuan dan teknologi. Ini. Oke. Jelas Bapak Ibu? Membaca data ini sering juga ya. Kalau soal-soal ekonomi itu ada data diberikan, kita melihat mana yang tepat untuk jawabannya. Lanjut 30. Pertanyaannya adalah langkah dalam pembelajaran berbasis masalah. Ini. Nah, Bapak Ibu tadi milih jawabannya apa? Saya milih B. B. Orientasi masalah, pemecatan lalu lintas, organisasi, siswa memilih pendidikan,
menyusun laporan, melakukan kunjung karya antar kelompok. Cocok? Masalah dulu ya. Ya. Oke, jadi benar sekali jawabannya adalah yang B. Orientasi masalah kemacetan lalu lintas, organisasi siswa membimbing penyelidikan, menyusun laporan, melakukan kunjung karya antar kelompok. Jadi bukan membentuk kelompok dulu, karena ini pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita berikan masalah dulu. Masalahnya belum ada, udah bentuk kelompok. Kalau yang akan membentuk kelompok dulu baru bagi masalah, tapi yang harus kita lakukan adalah masalahnya dulu. Kalau yang C, mengidentifikasi permasalahan kemacetan lalu lintas, merancang proyek, pemecahan masalah, menentukan jadwal monitor, presentasi sebagai evaluasi dan revisi hasil karya. Nah, kalau ini kan tapi kalau di sini, kalau yang C ini dia tidak orientasi itu kan berpusat pada masalah dulu kan, tapi kalau yang C ini dia langsung mengidentifikasi. Jadi lebih tepatnya memang, dan satu lagi, di yang C ini pembagian kelompoknya belum ada kan, langsung mengidentifikasi permasalahan, merancang proyek, menentukan pelaksanaan proyek, presentasi, dan hasil karya pemecahan. Nah, ini bentuk kelompok atau kerja individu kalau yang C. Belum terlihat ya. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya adalah yang B. Ya, orientasi masalah kemacetan lalu lintas, baru kemudian organisasi siswa. Nah, mengorganisasi ini bisa berarti maknanya itu adalah sama juga dengan kelompok. Ini sama aja juga dengan maksudnya itu membentuk kelompok. Kemudian baru menyusun laporan. Jadi biasanya kalau pemecahan masalah itu berbasis masalah itu biasanya kolaborasi Bapak Ibu ya. Kolaborasi itu kerjasama atau kerja kelompok. Putus-putus Pak suaranya. Halo, tes. Udah dengar? Ya, dengar, Sudah, Pak. Ya. Salah ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin ada yang komentar untuk menentukan jawaban itu butuhkan waktu yang lama. Memang waktu yang diberikan itu ketika ujian 150 menit ya Bapak Ibu. Jadi usahakan satu soal itu kerjakan dalam waktu 1 menit. Satu soal 1 menit. Jadi jangan berlama-lama di soal Masih yang sama. putus-putus ya Pak, kenapa ya? Halo? Apakah Bapak Ibu? Jelas di sini. Ya mungkin ada jaringan, kendala jaringan Bu, mungkin bisa bergeser ke tempat lain. Jadi ini ya, kuncinya itu kita ke inti pertanyaan dulu boleh. Kalau soalnya terlalu panjang, baca aja dulu soal pertanyaannya itu. Nah, langkah-langkahnya, nah di situ baru kita pahami. Kalau misalnya basis masalah, yang pertama itu masalahnya dulu diberikan. Baru kemudian membentuk kelompok atau mengorganisasi siswa. Baru menyusun laporan. Ya, kemudian melakukan kunjung karya antar kelompok. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal Pak Irfan, maaf. ya. Rada melenceng sedikit Pak. Bedanya problem sama PBL itu penekanannya gimana Pak? PBL, Based Learning. Kalau berbasis masalah, Ya. berbasis masalah dengan problem solving Bu ya. Ya Bu Narsin. Ya.
pembelajaran berbasis masalah dengan problem based learning, PBL. dengan problem solving dengan berbasis masalah. Itu tadi ya? Iya, Problem based learning dengan problem solving. Nah, iya. Kadang rancu Pak, itu penekanannya gimana gitu. Kalau problem solving itu Ya. lebih ke siswa membuat pertanyaan sendiri, Bu. Kalau nggak salah ya. Tapi Iya. kalau problem based learning itu lebih ke masalah. Gitu. Iya, ya. Ya. Kalau solving, siswa membuat pertanyaan ya Pak? Iya, kan ada solving, ada pakai F ya, ada satu lagi solving kalau nggak salah tuh. Kalau yang solving itu ya memang pertanyaan, siswa mengurutkan pertanyaan. Kalau problem solving kalau nggak salah yang pakai V itu Iya. kalau nggak salah siswa itu pertanyaan kritis, bertanya aktif sama kritis kalau nggak salah Bu itu. Tapi nggak tahu juga, Ya. saya pernah baca kayak gitu. Ya. Iya Pak, terima kasih. Kadang bingung Pak ini saya Pak. Ya, jadi kalau problem based learning, dia hanya menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dia hanya fokusnya itu kepada menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bagaimana memecahkan masalah. Tapi kalau problem solving, dia fokus pada kebebasan peserta didik mengungkapkan pendapat. Jadi di situ peserta didik bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi pendapatnya tentang masalah, ya, bagaimana pemecahan masalahnya, itu dia lebih ke problem solving. Tapi kalau based learning, dia lebih menganalisis pemecahan masalah. Dan kalau based learning ini fokus juga pada proses pelaksanaannya. Memang beda tipis ya, Bu ya. Tapi begitulah kalimatnya. Jadi kalau problem dia fokus pada proses pelaksanaannya, tapi kalau solving dia kebebasan berpendapat peserta didiknya. Oh ya, terima kasih Pak Irfan dan Bapak yang tadi, Pak siapa tadi? Pak Deden. Ya. Ya Pak Deden, terima kasih. Oke, kita lanjut nomor 31 ya. Nah, kita baca pelan-pelan. Ini yang kemarin. Sebentar saya ini kan. Kemarin sempat kita bahas nih di grup. Ini E-nya nggak ada jawaban juga ya, Pak Idi. Kalau dari soal ini tentang PTK, proses PTK, manakah yang tepat? Ini ada muncul di soal kemarin. Sudah dapat jawabannya?
Yang C, Pak. Yang C. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Iya, saya juga C. C. Oke. Di sini dalam proses penelitian tindakan kelas, guru dapat mengkaji, melihat, mempertimbangkan dampak dari sebuah tindakan dari berbagai kriteria, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran secara bertahap dan menjadi rujukan untuk merevisi perencanaan seperti yang tergambar berikut. Pertanyaannya adalah, dalam melakukan refleksi, hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam melaksanakan PTK adalah, nah ini melakukan refleksi Bapak Ibu. Ya. Refleksi itu apa? Sebenarnya refleksi itu merupakan tahap akhir ya dalam dalam satu siklus PTK kan. Sehingga dari refleksi itu kita tahu melanjutkan langkah kepada siklus yang kedua atau siklus yang berikutnya. Nah, kalau C, bersama-sama dengan mitra PTK mencatat dan mengamati perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran. Jadi, refleksi itu mereflektif atau reflect itu merupakan mengamati perubahan, ya. Mengamati perubahan. Ada nggak perubahan selama proses PTK yang dilakukan tersebut? Atau dalam satu siklus tersebut? Ya, jadi jawaban yang tepat adalah ya benar C. Bersama-sama dengan mitra PTK mencatat mengamati perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran. Ya, jadi kalau refleksi itu adalah mengamati perubahan siswa. Itu kata kuncinya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, ada kata kuncinya kalau refleksi itu adalah mencatat atau mengamati perubahan. Ini, itu sama dengan refleksi. Refleksi. Oke, Bapak Ibu, jawabannya adalah yang C ya. Baik, kita lanjut lagi. Oh iya, langkah-langkah PTK masih ingat Bapak Ibu apa yang pertama? Langkah-langkah PTK dalam satu siklus. Perencanaan. Ya. Perencanaan, refleksi, tindak lanjut. PTK. Pertama adalah perencanaan. Habis perencanaan, apa? Pelaksanaan kan? Pelaksanaan. Tindakan, Pak. Ya, atau tindakan. Boleh. Baru kemudian Observasi, Pak. Observasi atau pengamatan. Ya kan? Baru kemudian Refleksi, Pak. refleksi, ya. Sesuai dengan diagram ini, perencanaan, ini act, tindakan, observasi, baru refleksi. Ini siklus 1, kemudian di siklus yang kedua, nih, revise plan, perbaikan perencanaan, act, atau tindakan, observasi, pengamatan, baru refleksi. Ini 2 siklus dia. Nah, itu tahapan dalam langkah-langkah PTK ya, Bapak Ibu. Kalau di soal-soal Itu kalau muternya 3 berarti 3 tahapan gitu ya, Pak? Ya, 3 siklus. Siklus ketiga. Kalau ini kan cuma 2. Kalau siklus ketiga sama dengan yang siklus 2 itu, Pak? Sama. Tahapannya sama juga, perencanaan, iya. Tindakan, observasi, refleksi. Perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Sampai berapa siklus ya biasanya? 3 ya. Oke. Kita lanjut 3-2. Teladan yang ditunjukkan oleh guru untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi melalui pembelajaran dapat diwujudkan antara lain dengan
Silakan dilihat isinya. C barangkali, Pak. C. Oke. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Iya. C juga. Di sini yang ditanyakan demokrasi dalam pembelajaran ya. C. Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat dalam musyawarah di kelas. Ya, jelas di situ kan. Yang menunjukkan demokrasi ada di opsi yang C ya. C. Ya benar. Jawabannya adalah yang C. Karena di sini ada kata kuncinya yaitu musyawarah. Kemudian apa? Berpendapat ya kan? Ini mengarah kepada demokrasi. Karena inti pertanyaannya, kata kunci dalam soalnya adalah kehidupan demokrasi ya. Nah, ini. Jadi jelas sini jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya nomor 33. Silakan dibaca. Lah ini pasti rancunya reliabilitas sama validitas ini, Pak. Validitas dengan reliabilitas ya. Kira-kira manakah jawabannya? Menurut Ibu yang mana? A ya, reliabilitas, Pak. Reliabilitas. Sekarang kita harus tahu dulu ya, apa itu reliabilitas ya. Ini sebelumnya ada juga soal yang mirip seperti ini ya. Kita bahas sebelumnya. Reliabilitas itu artinya adalah sejauh mana pengukuran tes konsisten setelah dilakukan berulang-ulang. Itu namanya reliabilitas. Jadi pengukurannya itu konsisten walaupun dia dilakukan secara berulang-ulang. Itu reliabilitas artinya. Kalau validitas bagaimana? Pasti benar, harus benar gitu Pak ya, kalau valid itu. Ya, valid. Validitas itu dia lebih kepada sejauh mana instrumen penelitian itu bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau reliabilitas tadi konsistennya, reliabilitas mengacu pada seberapa konsisten hasil penelitian saat dilakukan berulang-ulang atau soal yang dilakukan secara berulang-ulang. Tapi kalau validitas, sejauh mana instrumennya itu bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu kalau valid. Nah, kalau di soal ini, kira-kira dia masuk yang mana? Iya, A, Pak. Dalam melakukan penilaian, pembelajaran guru perlu mengupayakan diperolehnya hasil penilaian konsisten. Nah, kata kuncinya kan konsisten, kan? Mana yang konsisten tadi? Yang konsisten tadi adalah reliabilitas. Iya. Ini dia. Jadi kata kuncinya di dalam soal sudah ada disebutkan ya, konsisten. Konsisten itu adalah reliabilitas. Ya. Ini dia. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, Pak Ibu. Bagaimana dengan daya beda? Yang dimaksud daya beda itu apa? Ada perbedaan nilai tinggi dan rendah, Pak. Ya.
Daya beda itu adalah efektivitas butir untuk membedakan peserta yang memperoleh skor tertinggi dengan peserta yang memperoleh skor terendah. Jadi fungsinya daya beda itu adalah melihat kemampuan siswa. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih rendah. Ini daya beda. Oke, lanjut. Jadi itu tentang beberapa fungsi soal ya, aspek-aspek soal atau instrumen penilaian. 34. Kalau kemampuan prediksi gimana Pak maksudnya? Kemampuan prediksi. Kalau instrumen penilaian kemampuan prediksi ya, ini lebih kepada kemampuan soal itu dalam memprediksi hasil tes tersebut biasanya. Tapi jarang sekali ya kalau aspek-aspek dalam analisis butir tes itu yang seringnya itu adalah daya beda, tingkat kesukaran, validitas, reliabilitas. Sini saya cek juga belum dapat. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang dapat aspek instrumen penilaian. Ada? Analisis penilaian ya, itu ada validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya beda. Atau Bapak Ibu yang lain ada dapat? Ada lagi yang pengecoh, satu lagi. Kriteria instrumen dalam sebuah instrumen ya, itu ada validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh. Saya belum ada dapat di sini. Ini saya tambahin aja di sini. Jadi kriteria instrumen itu yang baik untuk kalau ini penelitian ya, tapi sebenarnya ini dalam soal juga sering ada validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh. Ini yang sering. Dan dalam klasifikasi instrumen penilaian pun selalu yang 5 ini yang muncul ya. Oke Bu. Sedangkan kalau untuk cakupan materi ini apa ya? Cakupan materi dan kemampuan prediksi ini hanya untuk melihat kemampuan siswanya atau isi dari instrumennya, bukan dari aspek instrumennya gitu. Kalau dari aspek instrumen itu hanya ada
5 ini yang sering: validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh. Oke Bu, bisa kita lanjut? Iya Pak. Oke. 34. Tadi 33 ya? Ya, 34. Anda adalah seorang guru yang sudah mengajar di SMP selama 10 tahun. Dengan adanya kebijakan rotasi, ternyata tempat tugas yang baru berjarak 15 km lebih jauh dari sekolah sebelumnya. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah, kalau ditanyakan seperti ini, berarti Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Harus siap berangkat Pak. Siap kan? Nah, seperti itu. D Pak, D. D. Melaksanakan tugas mengajar secara rutin di tempat yang baru dengan sebaik-baiknya. Cocok Bapak Ibu? Ya. Itulah jawaban yang benar ya, yang tepat. Ya, jawabannya adalah D. Yang namanya profesionalisme itu harus siap dimanapun. Jadi tidak ada alasan menerima tapi, ada kata tapi itu sebaiknya dihindari ya. Jelas ini jawabannya D. Lanjut. 35. Manakah potensi yang dimiliki Indonesia? Apakah A. Kemampuan teknologi dalam pengolahan pangan dan minuman, B. Regulasi ekspor impor dan memudahkan UMKM untuk berkembang, C. Pangsa pasar yang cukup besar dan luas dalam negeri maupun luar negeri, D. Investasi cukup besar pada bidang pangan dan minuman, E. Sumber daya pertanian yang berlimpah, permintaan domestik yang besar. E Pak. E. Sumber daya pertanian melimpah dan permintaan domestik yang besar. Nah, di sini kan yang ditanyakan itu adalah pada bidang makanan dan minuman Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk berkembang secara pesat dan memasuki pasar global hingga mampu bersaing dengan negara besar lainnya. Dikaitkan dengan industri 4.0. Potensi Indonesia apa kalau dalam hal ini? A barangkali Pak. Kemampuan teknologi dalam pengolahan pangan dan minuman. Apakah Indonesia memiliki kemampuan teknologi dalam pengolahan pangan dan minuman? Atau ada hal lain yang lebih berpotensi di Indonesia? Kira-kira apa? Terkait lagi juga dengan Indonesia cukup besar, berkembang secara pesat dan memasuki pasar global. Yang pasar global itu makanan minuman Pak, pangan dan minuman. Kira-kira apa yang Indonesia miliki dari pangsa pasar ini, dari pasar global itu? Di Indonesia kalau kemampuan teknologi bukan ini ya, terkait dengan ini, dari kalimat ini Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Berarti kalau ada kaitannya dengan pernyataan yang C ya Pak, pangsa pasar. Iya, pasar ya kan. Jadi pangsa pasar yang cukup besar. Karena apa? Karena dari segi jumlah penduduk juga kita besar kan. Besar dan luas dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kalau dalam hal potensi makanan dan minuman, kita itu punya pangsa pasar yang besar, yang banyak. Karena jumlah penduduk kita juga banyak kan.
dari segi industri makanan maupun minuman. Kemudian kita bisa juga dalam hal pasar global ini, kita itu bisa juga pasar kita itu di luar negeri, bukan hanya dalam negeri saja. Jadi terkait dengan potensi yang dimiliki Indonesia itu, selain jumlah penduduknya besar, berarti pangsa pasarnya besar. Jadi pasarannya itu bukan hanya dalam negeri juga, maupun bisa di luar negeri. Jadi terkait dengan ini, itu adalah pangsa pasarnya yang besar ya. Kalau keterangan industri 4.0 ini hanya penjelasan ya. Terdapat 5 industri yang menjadi fokus implementasi industri 4.0 di Indonesia. Oh iya Pak, terus Ya, spesifikasinya yang bawah itu pasar global itu ya Pak? Iya. Bahwasanya di industri 4.0 ini industri yang bisa berkembang itu makanan, minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Tapi di sini jelaskan pada bidang makanan dan minuman Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang secara pesat dan memasuki pasar global. Jadi kita itu pasarnya yang cukup besar karena terkait dengan jumlah penduduk kita. Kemudian pemasarannya bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Jadi jawabannya adalah yang C. Oh ini juga sayang sekali nih nggak ada opsinya ya. Kalau di sini bisa kita jawab nggak nih? Ini tentang, kita lihat ya, Pak Subandriono yang sehari-hari bekerja sebagai petani dengan luas kurang dari 1,5 hektar menyekolahkan anaknya yang baru lulus Madrasah Aliyah di salah satu pondok pesantren modern di Ponorogo. Pak Subandriono membanting tulang untuk membiayai pendidikan anak di pondok tersebut. Pak Subandriono sangat bangga dengan anaknya karena telah menyelesaikan pendidikan pondok itu. Apalagi masyarakat menganggap anaknya juga dikenal memiliki pengetahuan agama yang baik. Anak Pak Subandriono menjadi seorang ustadz terkenal. Kesimpulan dari pernyataan di atas, anak Pak Subandriono mengalami ini tentang mobilitas Bapak Ibu. Iya, climbing. Vertikal ke atas ya Pak? Iya, vertikal atau climbing itu ya, vertikal naik namanya. Iya. Kalau mau lebih jelas lagi, mobilitas vertikal naik melalui pendidikan, ya kan? Ada kemarin soal yang seperti ini juga kan? Ini tentang sosiologi ya. Inilah jawabannya yang benar. Kalau di soal-soal sebelumnya ada vertikal turun, ada horizontal ya kan? Ada sinking. Jadi yang benar itu vertikal naik dia ya. Hanya saja di opsi jawabannya tidak disebutkan. Baik, kita lanjut ke soal 37. Itu yang tentang sosiologi Bapak Ibu di IPS itu tentang mobilitas itu sering keluar ya. Mobilitas sosial. Baik, lanjut kita ke soal berikutnya. Perilaku pergaulan bebas yang berujung pada hubungan di luar pernikahan dianggap masyarakat barat. Perilaku tersebut merupakan hal yang biasa dan wajar. Terjadinya perilaku menyimpang pada masyarakat tersebut disebabkan oleh kebudayaan menyimpang, Pak. Kebudayaan menyimpang, sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Cocok Bapak Ibu? Tidak sama dengan budaya kita itu, Pak. Iya, benar. Sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang ya. Kalau di dunia barat itu hal yang lumrah, kalau kita itu termasuk kebudayaan yang menyimpang ya. Lebih kepada subkebudayaan yang menyimpang. Karena itu proses sosialisasi juga menyebarluaskan kebudayaan asing, sosialisasi. Tapi sosialisasi yang menyimpang ya. Benar. Jawabannya adalah yang C. Karena di sini terkait dengan budaya kita. Lanjut 38.
Sekolah Anda akan mengadakan pemilihan duta literasi dan setiap kelas diwajibkan untuk mengajukan perwakilannya. Sebagai wali kelas, secara struktural yang akan Anda lakukan adalah yang mana? Koordinasi. Struktural. Ya, benar. Bagaimana Bu Tuti untuk soal ini? Jawabannya mana? Nah, di sini kan ada katanya secara struktural ya Bapak Ibu. Nah, berarti kalau secara struktural ini berarti berdasarkan posisi jabatan di kelas itu maksudnya. Apakah meminta ketua kelas untuk memilih dan menunjukkan siswa yang akan diwakili di kelas? Apakah B memilih dan menunjuk siswa yang rajin pinjam buku? Apakah C melakukan koordinasi dengan ketua kelas untuk memilih siswa yang akan mewakili kelas? Nah, yang benar kalimatnya A apa C? Meminta ketua kelas atau melakukan koordinasi dengan ketua kelas? Kayaknya lebih demokrasi yang C, Pak. Yang A Ya. itu ya hampir benar. Ya, Koordinasi, Pak. ya, koordinasi ya. Ya, jadi jawaban yang tepat itu melakukan koordinasi dengan ketua kelas kalau diminta secara struktural ya. Maksud struktural di sini adalah secara tingkatan di kelas itu. Karena di kelas ada ketua kelas, maka wali kelas itu berkoordinasi dulu dengan ketua kelasnya untuk memilih siswa yang akan mewakili kelasnya. Bukan melihat siapa yang rajin membaca, karena yang diminta adalah secara struktural. Tapi kalau kita di sini sebagai wali kelas, yang akan Anda lakukan adalah itu boleh kita lihat siswa yang rajin membaca atau siswa yang rajin pinjam buku di perpustakaan. Tapi karena kata kuncinya tadi secara struktural, berarti kita melihat tingkatan posisi jabatan yang ada di kelas itu. Jadi maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Berkoordinasi dengan ketua kelasnya untuk memilih siswa yang bisa mewakili kelasnya tersebut. Lanjut 39. Ini masih ingat jawabannya? Apa kemarin, Bu? Kesesuaian tema materi, Iya, Minweb. B, mind map ya. Karena di sini tentang peta konsep atau mind map. Mind map ini kemudian yang ditanyakan adalah penilaian yang tepat. Yang paling tepat atau yang paling mendasar itu adalah kesesuaian temanya dulu. Benar nggak? Sesuai nggak dengan tema yang ditentukan? Karena itu yang paling dinilai. Lanjut, nomor 40. Yang C ya, Pak? C. A barangkali. A. Baik. Kalau yang A, secara berkelompok siswa melakukan observasi kegiatan ekonomi masyarakat, melaporkan hasil identifikasi dalam bentuk poster, melakukan window shopping.
Kalau yang C, siswa ditugaskan melakukan wawancara kepada para pelaku usaha dan menuliskan dalam bentuk esai untuk diunggah dalam blog. Ini kan Ibu Ezri mengajar materi PS dengan indikator mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan pembelajaran mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Kegiatan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan Bu Ezri ya. Nah, kita perhatikan di sini Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Ya kan? Ya. Kalau A, secara berkelompok melakukan observasi kegiatan ekonomi masyarakat. Kolaborasi. Berarti kolaborasi nih kan? Iya. Ya. Ini kolaborasi. Kemudian melaporkan hasil identifikasi dalam bentuk poster. Poster ini kira-kira masuk keterampilan apa di soal, Bu? Poster. Kreativitas. Kreatif, iya benar. Kreativitas ada. Melakukan window shopping. Window shopping itu maksudnya apa, Bu? Melakukan apa namanya ke kelompok yang lain gitu Pak ya? Shopping. Mengamarkan kepada kelompok yang lain, kepada hasil pekerjaan kelompok yang lain, kalau tidak salah. Mengunjungi kelompok lain ya. Iya. Ya, atau artinya itu kegiatan saat seseorang melihat pajangan yang ada atau mengunjungi kelompok-kelompok lain gitu ya. Nah, Berarti itu kan komunikasi, Pak. Melakukan komunikasi. iya, bisa menanyakan pertanyaan terkait dengan apa yang dihasilkan oleh karya kelompok lainnya ya. Ya, ini bisa komunikasi. Oh iya. Kalau C, siswa ditugaskan melakukan wawancara. Komunikasi, menuliskan dalam bentuk esai dan diunggah dalam blog. Letak kolaborasinya di mana? Gak ada kan? Iya. Karena ini bisa dilakukan bisa secara individu kan? Individu, iya. Kalau B, siswa secara berkelompok. Nah, ini ada kelompok ya, kolaborasi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan setempat. Nah, ini kolaborasi semua, tidak ada komunikasi kreatifnya, nggak ada kan? Kalau D, menerapkan jigsaw untuk melakukan identifikasi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Ini identifikasi belum dapat di sini kelompok, apakah individu, kan? Kalau E, meminta siswa melaporkan kegiatan ekonomi lingkungan kemudian diunggah dalam blog. Minta siswa, di mana kolaborasinya? Tidak ada. Jadi yang ada ketiga unsur ini ada di opsi yang A ya. Pak Irfan, jigsaw itu apa, Pak? Jigsaw itu model pembelajaran. Model yang mana Bapak Ibu? Yang ahli bukan Pak ya? Ahli? Pembelajaran kelompok kalau jigsaw. Ya, metode jigsaw itu pembelajaran dengan tim. Timnya heterogen, anggotanya 4-5 orang. Setiap peserta didik nanti bertanggung jawab atas penguasaan materi belajarnya dan mampu mengajarkan bagian-bagian yang sudah ditugaskan, misalnya tentang materi sebaran fauna. Di dalam kelompok itu ada 4 orang. Dia ditugaskan untuk menjelaskan nanti materi fauna asiatis. Nanti dia bisa mengajarkan kepada kelompok lain untuk menjelaskan tentang materi fauna asiatis tersebut. Iya. Jadi Ahli. ya tim ahli. Dia ahli, dia menjelaskan kepada orang-orang atau kelompok lain. Itu jigsaw ya. Atau kalau saya buat di sini
Pengertiannya itu jigsaw. Ini jigsaw itu dia seperti ini. Ada tim ahli. Dia akan menjelaskan kepada orang lain terhadap apa yang dia pelajari dari materi tersebut. Jadi untuk nomor 40 ini Bu, kata kuncinya itu ini Bu ya. Kemampuan keterampilan ini. Keterampilan komunikasi, kolaborasi, kreatif ya. Itu yang harus kita perhatikan betul. Oke. Jadi menjawab soal itu Bu, memang kita harus jeli ya. Kita lihat apa yang diminta dalam soal. Kalau mintanya 3 keterampilan, berarti 3-3-nya harus ada di dalam jawaban itu. Itulah yang tepat. Oke, lanjut. Nomor 41. Pak. Oke. Munculnya sikap individualisme. Kenapa, Bu? Jawabannya E. Alasannya kira-kira kenapa? Lebih mementingkan apa ya? Tidak peduli dengan orang lain gitu, Pak. Efek negatifnya dari globalisasi. Ya, di sini dikatakan kemajuan teknologi bidang komunikasi menjadikan komunikasi antar manusia dapat dilakukan dalam waktu cepat meskipun jarak jauh. Internet telah membawa dunia menjadi satu serta mereduksi sekat-sekat jarak antar ruang. Namun ternyata kemudahan dalam komunikasi antar manusia menjadikan kebersamaan sosial menjadi berkurang. Ya, ini kata kuncinya. Ya kan? Sosialnya berkurang ya. Kehidupan sosial berkurang. Itu dengan perangkat komunikasinya tanpa mempedulikan manusia di sekitarnya. Ya, itu sama juga dengan individualis ya kan? Jadi jawabannya jelas yang iya. E. Oke. Oke, Bu, lanjut. 42. Oke, kita harus tahu juga ini pengertian dari masing soal opsi ini ya. Iya, Pak. Parafrase. Apa ini maksudnya parafrase? Parafrase itu adalah bentuk pengungkapan kembali suatu kata, bahasa, kalimat, atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana. Atau kalau dalam kamus besarnya itu pengungkapan kembali suatu tuturan tanpa mengubah pengertian atau maknanya. Ya. Saya copy dulu ya. Kalau clustering? Clustering. Cluster itu apa, Bu? Cluster kelas. Apa, Pak ya? Kelas ya.
Klaster. Klaster itu kelompok, berkelompok-kelompok. Berkelompok atau proses pengelompokan. Clustering. Manakah kira-kira jawaban yang tepat, Bapak Ibu? B barangkali, Pak. B. Di sini kan hasil refleksi pada siklus 1 penerapan model pembelajaran generatif menunjukkan bahwa 705 siswa belum mampu menyatukan pengetahuan baru dan pengetahuan lama yang sudah dimiliki, sehingga kesulitan dalam mengerjakan tes yang diberikan gurunya. Perencanaan suatu siklus berikutnya dilakukan guru agar siswa dapat menggabungkan dua pengetahuan tersebut adalah ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan parafrase ya. Dia itu bisa menggabungkan atau menyatukan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama dengan cara yang sederhana sebenarnya. Itu disebut dengan parafrase atau kemampuan parafrase. Ini sebenarnya kalau parafrase itu sebuah kemampuan seorang ya. Kalau dari pengertian ini memang bentuk pengungkapan kembali suatu kata atau bahasa, kalimat atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana. Tapi kalau berbicara tentang pengetahuan, kemampuan, parafrase itu bisa bermakna juga sebagai kemampuan dalam menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama. Itu disebut juga dengan parafrase. Jadi jawaban di sini yang tepat adalah yang B ya. Jawabannya B. Karena kalau yang lain ini sangat jauh dengan apa yang dimaksud di dalam soal. Kalau clustering itu tadi dia membentuk atau membuat kelompok-kelompok. Kategorisasi hampir sama juga berdasarkan kategori ya. Tulisan bebas, pemetaan konsep, jadi yang mengarah kepada ini soal itu adalah yang parafrase, pengetahuan baru dan pengetahuan yang lama. Baik, lanjut kita ke soal ini. Ini saya turunkan aja ya biar nampak opsi jawabannya. 43. Pernyataan yang benar mengenai data produksi daging ternak kecil di Provinsi Riau 2013 sampai 2015. Ternak kecil. Wow. Kita diminta untuk membaca data lagi ya. Yang A itu benar nggak, Bu? Yang A itu yang tinggi apa, Pak? Babi ya? Daging babi lebih rendah dari pada tahun 2013-2014 dibandingkan produksi daging domba. Babi kan yang tinggi biru nih ya. 2013-2014. Daging domba yang warna biru langit 10,7 kali 13,4. Kalau ini 1.128 ke 2.127. Berarti kita kayak kemarin caranya Bapak Ibu. Kita kurangi dulu. Nah, sekarang kita kurangi kan. Harus menghitung angka ya, Pak? Iya, ini menghitung angka, Bu. 1128. Ini yang babinya dulu ya. Dikurangi atau 2127 itu dulu. 2127 dikurang 1128.
Hasilnya 999. Dibagi dengan ini jumlah yang pertama 1128. Itu sama dengan 0,88% kenaikannya. Ini 0,88%. Kalau domba 10,7 jadi 13,4 ya. 13,4 dikurang 10,7. 2,7 dibagi 10,7. 0,25%. Jadi salah yang A. Harusnya lebih tinggi yang daging babi kan? Pernyataan A salah karena yang ini lebih tinggi dari domba, ya kan? Sekarang yang B. Daging babi lebih rendah dibandingkan 2014 2015. 2013 2014 kan udah dapat nih. Nah, sekarang 2014 ke 2015. Kita lihat saja dari grafiknya ini Bapak Ibu. Ini naiknya lebih tinggi nggak dari 2014 ke 15? Lebih tinggi 2013 ke 14 kan? Iya. Nah, dari tingginya aja sudah nampak. Ini harusnya yang 2014-2015 ini yang lebih rendah dari 2013-14 kan? Jadi jawab pernyataan yang B ini jelas salah kan? Ya kan Bapak Ibu? Iya, salah. Salah karena katanya harusnya lebih tinggi kan? Ya. Oke. Yang C, presentasi daging kambing lebih tinggi. Kambing yang hijau 2013 ke 2014 dibandingkan tahun 2014 ke 2015. Oke Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat aja selisih yang paling banyak 2013 562, 2014 620. Lebih banyak selisih ini atau selisih 2014 ke 2015? Selisihnya. Kalau ini 20 ke 48 aja naik 28, ya kan? Iya. Kalau 62 ke 20 naik berapa? Naik 58. Lebih banyak itu, Pak. Berarti lebih banyak 2013 2014 daripada 2014 2015 kan? Iya. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Bapak Ibu, kalau kita dalam soal membaca data seperti ini, kalau konsep saya ya untuk menghemat waktu, ketika kita baca opsi yang sudah benar, saya langsung jawab itu atau simpan dulu jawabannya itu. Karena butuh waktu yang banyak nanti untuk kita melihat opsi yang lain. Biasanya, kalau dalam soal data, itu tidak ada jawaban yang benarnya itu ada dua gitu, nggak mungkin. Ya kan? Kalau udah dapat satu, udah kita keep aja dulu jawabannya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Karena soalnya nanti kalau baca data ini butuh waktu yang banyak memang. Iya. Ya. Atau kalau Bapak Ibu ada nanti soal yang data seperti ini, Bapak boleh dilewati dulu, boleh juga. Ya. Nanti di soal udah terakhir baru boleh bisa dijawab, bisa kita jawab ya. Tapi usahakan jangan ada yang kosong jawabannya. Jawab aja. Oke. Ini jawabannya. Pak, ada enggak Pak triknya kalau misalkan enggak bisa jawab sama sekali gitu, kemungkinan ngawurnya itu pilih apa gitu enggak ada, Pak? Kalau dalam bentuk grafik ini Bu, membandingkan tahun, kita lihat aja tinggi grafiknya. Kok bisa kita andai-andaikan kalau misalnya ini seperti ini yang warna biru ini, kan lebih tinggi nih kan? Daripada kalau yang tetap harus kita baca kalimat di opsi Bu. Ya kan? Itu satu. Tidak boleh kita langsung milih mana yang langsung jawabannya. Nah, kalau ini babi lebih tinggi, tapi di sini babi lebih rendah dari daging domba. Domba aja naiknya sedikit gitu kan. Nah, udah berarti ini salah gitu kan.
Yang B kita lihat daging babi lebih rendah 2013-14. Kita tengok sini 2013-14 aja lebih tinggi dibanding 14-15. Berarti ini salah juga. Kambing lebih tinggi katanya 2013-14. Kambing hijau 562-620 ya tinggi. Kalau 620-648 kan nggak begitu tinggi. Nah dari angka-angkanya ini kita bisa lihat. Kan jawabannya ya di sini lebih tinggi katanya kan. Nah itu tuh jawabannya. Kalau dengan persen-persen tadi kan paling nggak kita harus butuh kalkulator ya untuk mencari opsi yang A. Tarcepnya lihat aja dari tinggi grafiknya. Ini kalau dalam soal grafik ya Bu ya. Nah ketika kita sudah dapat satu jawaban yang benar, udah keep aja dulu jawabannya ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah soal data ini banyak sekali modelnya Bu. Ada yang grafik nanti, ada yang tabel. Harus kita bandingkan tabelnya isi angka-angka. Angka-angka itu nanti kita lihat mana yang tepat, mana yang benar dia pernyataannya. Nah, ini nomor 44. Manakah model pekerjaan pembelajaran era digital? Semua opsi kok ada digitalnya ya Pak? Nomor 1, mendemonstrasikan kemahiran dalam sistem teknologi transfer pengetahuan saat ini. Itu era digital nggak? Kalau nomor 2, berkolaborasi dengan siswa, teman sebaya, orang tua, anggota komunitas menggunakan alat sumber daya digital. 3, melibatkan siswa dalam mengeksplorasi masalah dunia nyata dan memecah masalah otentik menggunakan alat sumber daya digital. 4, mengkomunikasikan informasi, ide relevan secara efektif pada siswa, orang tua, teman sebaya menggunakan berbagai media dan format era digital. 5, menyesuaikan dari mempersonalisasi kegiatan belajar untuk menangani beragam gaya belajar, strategi kerja, kemampuan siswa menggunakan alat sumber daya digital berikut termasuk standar teknologi pendidikan nasional untuk guru berupa. Oh, ini pertanyaannya. Sampai di sini ya. Kok ada 6-nya mana itu Pak? Angka 6-nya. Bentar ya. Barangkali yang ada 2 dan 4-nya Pak. Melihat kata kolaborasi sama komunikasi. Ya, kolaborasi dan komunikasi. Dengan ini ya kata kuncinya ya. Peragi ini merupakan keterampilan abad 21 ya. Iya. Mengkomunikasikan. Kalau ada 2 dan 4 di opsi mana yang benar? Ini 6-nya nggak kelihatan ya. Menyesuaikan dari mempersonalisasi kegiatan belajar untuk menangani beragam gaya belajar. 4-nya 1 Pak. 1 ya. 6-nya tidak kelihatan di sini. Ya, tepat Bapak Ibu. Jawabannya itu adalah yang B ya, 1, 2, 4. Terkait dengan kemampuan model pekerjaan dan pembelajaran era digital, ini juga sama juga dengan keterampilan abad 21 ya. Nah, dengan kata kolaborasi, mengkomunikasikan, ya kan, mendemonstrasikan, ini termasuk dalam keterampilan abad 21. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Walaupun memang yang di nomor 3, nomor 5 itu ada kata digitalnya juga, tapi
yang tepat itu ada di kemampuan atau keterampilan abad 21-nya ya. Oke, Bapak Ibu, ini jawabannya B ya. Lanjut. Nah, di sini adalah soal yang menanyakan tentang rumusan masalah dalam PTK. Barangkali Pak. A. Rumusan masalah menunjukkan jenis tindakan yang dilakukan. Yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan, ya. Coba kita lihat di soalnya. Di sini, Pak Andi akan memperbaiki metode mengajar dalam materi perubahan sosial budaya di kelas 9A. Dalam memperbaiki metodenya, Pak Andi akan menggunakan PTK dengan menuliskan masalah operasional agar perbaikan pembelajaran saat PTK dapat lebih terarah pada saat implementasinya. Nah, yang ditanyakan pedoman perumusan masalah yang tepat agar Pak Andi lebih terarah. Ya. A. Rumusan masalah menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan. B. Rumusan masalah dituangkan dalam bentuk pernyataan. Rumusan masalah pernyataan atau pertanyaan, Bu? Pertanyaan. Nah, pertanyaan ya, bukan pernyataan. Nah, salah. Kalau C, rumusan masalah menunjukkan beberapa hubungan variabel. Hubungan variabel. Kalau D, rumusan masalah dibuat sendiri oleh guru tanpa berdiskusi dengan guru lain. Nah, ini kurang tepat ya. E, rumusan masalah dapat diuji secara teoritis dan praktis. Ya. Jadi, ya benar. Rumusan masalah itu merupakan jenis tindakan yang akan dilakukan ya. Jadi, kita membuat pertanyaan supaya apa? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Itulah tujuan dari rumusan masalah tersebut. Karena fungsi rumusan masalah itu adalah apalagi pertanyaannya supaya lebih terarah kan? Tindakan yang lebih terarah apa? Supaya tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A. Oke Bapak Ibu, jadi banyak kali soal yang terkaitan antara jawaban, opsi jawaban dengan inti pertanyaan dalam soal itu sangat berhubungan. Jadi itu sangat membantu kita ketika menentukan jawabannya. Jadi saya buat beberapa tanda panah di dalam soal ini supaya tahu jawaban, kenapa jawabannya A? Karena memang yang ditanyakan itu adalah tindakan atau arahan yang tepat gitu. Bu Ani ada pertanyaan tadi? Bu Ani Mardiana, silakan angkat tangan, raise hand. Ada pertanyaan Bu Ani? Tidak ada? Oke Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Sudah jam 11. Iya Pak. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya, waalaikumsalam Bu Ani. Ya. Iya, ini Pak. Ini di luar yang Bapak bahas. Ya. Boleh nggak Pak minta filenya yang dalam bentuk Word yang sudah dibahas? Jadi saya nanti bisa print. Boleh. Nah, untuk dibaca-baca kan Pak? Memang dikirim Bu. Ada Bu nanti. Memang dikirim. Setelah Pak, ini. Kemarin Google Drive itu kan?
Oh, itu record, Bu. Yang Recordnya. Recordnya ya, yang filenya belum, Pak. Oh ya, sama Yang Bu recordnya Ani. itu maksudnya. Oh ya, yang ya. file Ya. Oke, Bu Ani. setiap pembahasan kan langsung saya print, bisa baca. Kemudian yang ini kan kedua, nanti saya bisa print juga gitu, Pak. Mohon Ya, Bu. mohon kirimannya. Oh ya. Bu Ani belum saya kirim ya kemarin. Ya, nanti saya kirim, Bu. Rekodnya aja, rekamannya saja, Pak. Oh iya. Ini Bapak Ibu yang tertulis nama di Google Meet ini nama asli ya? Karena saya nanti kalau kirimnya itu berdasarkan nama yang ada di WA itu. Iya, nama saya asli. Bu Ani ya, Bu Ani, betul. Udah saya cek. Ya. Bu Mariana 16 Nopriani Mirong. Ini Bu Mirong ya? Bu Mariana ini 16 Nopriani Mirong ya, Bu Mirong ya. Nah, ini kadang kan ada nama yang beda di Google Meet. Jadi saya ketika ngirimnya sedang salah. Bu Herlin. Coba saya cek. Halo Pak. Ya. Yang Bu Mariana itu yang di WA-nya Noviani Mirong, Pak. Ya, Bu Mirong kan? Ya. Iya, benar sekali, Pak. Terus Bu Herlin Mardian, ini Bu apa ya? Udah ada di grup namanya Bu Herlina Pakondong, bukan? Karena ada beberapa nama Bu Herlin misalnya. Ya, saya cek dulu nanti pas waktu kirim saya enggak. Herlin Mardiansari, Pak. Herlin Mardiansari. Oh, kalau enggak ini nanti Bu Herlin nanti japri saya ya. Biar nanti. Iya, Pak. Iya, nanti saya japri Bapak. Bu Festi ada pertanyaan? Bu Festi Andi. Ada? Bu Ani Mardiana ada pertanyaan? Sementara yang itu saja tadi Pak, minta kiriman file yang kemarin sama yang hari ini. Ya, betul. Ya, nanti saya kirim. Bu Festi? Tidak ada. Bu Festi kayaknya belum saya save nih ya nomornya. Nanti boleh Bu Festi japri saya juga ya, Bu Festi, biar saya save nomornya. Bu Festi dengar saya? Oke ya. Baik, kalau tidak ada mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya akan saya infokan di grup ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya. Selamat liburan ya. Menjelang sisa-sisa Pak, liburannya. sama-sama. Sudah mau masuk lagi, Pak. Iya, ini sisa-sisa liburan ya, Bu. Iya. Saya pun nanti hari Senin baru kembali ke asalnya. Ini masih di Medan ya, Bu. Iya, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Irfan. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan berhasil ya. Tetap semangat. Doakan lulus, Pak. Ya, semoga jadi mahasiswa kembali ya, mahasiswa PPG. Ya, Pak Ibu, izin saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seujung rambut